Halo sahabat Lutfi Channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya akan membuat video tentang mengobati merpati yang terkena lumpuh. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang belum kenal saya, silahkan di subscribe dulu. Siapa tahu channel saya bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Juga jangan lupa nanti dibantu share untuk mengembangkan dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini biar semakin maju dan berkembang. Berbicara mengenai penyakit merpati pos itu macam-macam teman-teman ya. Ada yang ringan dan ada yang berat. Dan yang mau saya bahas ini adalah salah satu penyakit yang mungkin teman-teman sering alami juga pada merpati posnya atau merpati biasanya, yaitu penyakit lumpuh. Sebelum saya mengobati merpati posnya atau sebelum saya bahas tentang obatnya apa sih merpati pos yang terkena lumpuh itu, saya mau membahas sedikit tentang penyebab atau tentang penyakit lumpuh ini menyerang pada merpati usia berapa. Jadi gini teman-teman, bahas tentang penyakit lumpuh itu yang pertama kita bahas dulu dari yang piye. Oke, piye ini biasanya terkena lumpuh itu karena penyebabnya yang saya tahu adalah kurang sinar matahari. Jadi kalau teman-teman mempunyai piye atau anakan merpati yang lumpuh itu penyebabnya kurang sinar matahari alias kurang dijemur, itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya kurang kalsium. Nah, kalsium ini bisa membantu untuk merpati pos biar tidak lumpuh dan merpati pos piye tersebut biar cepat berdiri. Nah, dua faktor ini yang menyebabkan kenapa merpati piye teman-teman semua itu sering mengalami kelumpuhan. Terus yang kedua membahas tentang merpati pos yang dewasa terkena lumpuh. Dan yang mau saya obati ini adalah salah satu merpati pos dewasa mantan lomba. Dia terkena lumpuh secara tiba-tiba teman-teman. Jadi penyebabnya apa sih? Oke, yang pertama biasanya merpati dewasa itu kalau dia kena lumpuh itu biasanya kurang diumbar atau dia kurang olahraga. Terus yang kedua biasanya dialami oleh merpati pos indukan yang bertelur secara rutin. Kalau dia sering bertelur rutin itu biasanya kalau merpati yang antibodinya lemah atau merpati yang lemah itu biasanya dia akan lumpuh. Terus yang ketiga mengenai penyebab merpati pos yang dewasa terkena lumpuh itu karena yang ketiga ini biasanya sering dilakukan oleh teman-teman semua yang pemula melakukan breeding dalam merpati pos. Jadi faktor ketiga ini teman-teman sering membreeding merpati pos di kandang soliter itu secara terus-menerus tanpa diumbar. Jadi merpati ini kurang terbang, melingkup di situ tuang ya, kandangnya soliternya kecil. Nah, itu bisa menyebabkan dia lumpuh. Itu beberapa penyebab yang saya tahu teman-teman ya mengenai kenapa merpati piye sering lumpuh dan kenapa merpati dewasa juga sering lumpuh. Nah, di sini ada salah satu contoh merpati pos dewasa yang tadi sudah saya katakan dia mantan lomba, dia juga lumpuh. Saya mau bahas dan saya mau obati bagaimana sih cara obatnya, bagaimana sih cara mengobatinya biar cepat sembuh dan biar cepat pulih. Kita ambil dulu merpatinya, let's go. Oke teman-teman, ini merpatinya sudah saya ambil. Ini adalah salah satu merpati yang terkena lumpuh. Ini termasuk indukan. Ini tahun kelahirannya 2015. Ini burung mantan lomba. Jadi burung ini pernah terbang dari Bali ke Tangerang ya. Udah lolos 980 km, namun burung ini tidak lock ya, cuma pulang doang. Burung ini udah punya anak dan anaknya sudah lomba di tahun ini 2021 dan nanti mau saya lepaskan anaknya sampai Pulau Bali. Jadi indukannya udah sampai Pulau Bali, semoga anaknya bisa sampai ke Sumbawa. Jadi merpati ini itu tiba-tiba lumpuh teman-teman, dia nggak bisa berjalan ya. Yang namanya lumpuh pasti nggak bisa berjalan ya, aneh banget sih ya Bang Lutfi ya. Terus nggak bisa terbang. Terus saya lihat, saya pegang-pegang, apa sih kendalanya, apa sih penyebabnya merpati ini kok tiba-tiba bisa lumpuh dengan sendirinya ya, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan.
Setelah saya amati teman-teman, ternyata merpati ini yang tadi sudah saya katakan, ini merpati rajin bertelur ya. Dia bertelur secara rutin, cuman tidak dierami teman-teman ya. Jadi bertelur terus akhirnya dia lemas dan dia lumpuh. Terus karena faktor juga kurang kalsium teman-teman. Jadi dua faktor itu yang menyebabkan burung ini lumpuh. Terus untuk cara ngobatinya gimana bang? Kita bahas dulu yang tadi piyek ya. Jadi kalau piyek itu, kalau semisal teman-teman burungnya mau buat lomba, sekali lagi kalau piyek pernah lumpuh mau buat lomba, saran saya jangan diobati. Jadi dipotong saja, alias percuma kalau semisal dia sudah sehat mau buat lomba nanti hasilnya kurang maksimal. Terus untuk mengobati merpati pos yang indukan yang terkena lumpuh seperti merpati ini teman-teman, jadi gampang banget ya. Teman-teman tinggal dijemur saja secara rutin ya, tiap pagi kurang lebih ada 45 menit waktunya untuk menjemur merpati ini. Terus yang kedua, setelah dijemur teman-teman taruh di kandang yang lebar, jadi biar dia berjalan dengan terpaksa ya, biar dia terbang dengan terpaksa tiap hari rutin ya, selama seminggu lah ya, nanti insya Allah bisa sembuh. Terus ada lagi caranya teman-teman, kalau teman-teman mau mengobati lagi dengan metode yang lain ya, bisa menggunakan dengan direndam kakinya dengan air hangat. Jadi nanti teman-teman rebus air ya, atau teman-teman ngambil air termos ya, dari termos terus ditaruh di bak atau di mana, nanti kakinya yang lumpuh itu direndam selama 5 menit saja. Lakukan secara rutin, insya Allah nanti dia bisa berdiri lagi, bisa sembuh lagi teman-teman. Jadi tadi ada yang menggunakan dijemur, terus ada yang menggunakan dengan cara direndam air hangat. Terus kalau sayap itu juga bisa, jadi sayap ini nanti direndam dengan air hangat juga, kanan kiri ya. Kalau semisal kok teman-teman mengalami merpati posnya yang lumpuh sayapnya atau kakinya, nanti tinggal dilihat saja ya keadaan merpatinya yang lumpuh itu di mananya. Kalau teman-teman kok semisal nggak ada waktu ya untuk melakukan hal tersebut, pasti bertanya dong, bang obatnya apa bang, saya nggak ada waktu, saya sibuk kerja. Nah untuk obatnya merpati lumpuh itu saya nggak tahu terus terang ya, saya nggak pernah mengobati merpati pos yang terkena lumpuh dengan obat-obatan. Tapi kalau semisal kok teman-teman mau meredakan atau mengurangi dari gejala lumpuh, teman-teman bisa menggunakan dengan kalsium yang tadi sudah saya katakan. Nanti dikasih kalsium sehari 1 kapsul, lakukan selama 5 hari, biasanya burung bisa pulih lagi. Nah nanti di kalsium itu ada dosisnya tersendiri ya, jadi berat burungnya berapa sama dosis dari kapsul tersebut teman-teman. Nanti teman-teman dilihat saja dari kemasannya, nanti pasti ada dosisnya. Nah kasihkan aja tuh setiap hari, nanti insya Allah bisa sembuh. Lah kalau mau cepat lagi, lakukan semuanya ya, dikasih kalsium, direndam air hangat, terus dijemur, itu bisa 3 hari langsung sembuh. Itu caranya untuk mengobati merpati yang terkena lumpuh teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk mengobati merpati yang terkena lumpuh, saran saya itu diobati hanya untuk merpati yang indukan atau merpati yang stop breeder ya. Kalau semisal kok teman-teman merpatinya piyek, sekali lagi nggak usah diobati, potong saja. Selama masih ada indukannya, breeding aja lagi nggak apa-apa. Oke teman-teman ya, sekian dulu videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dari saya. Oh ya, saya lupa, buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jikalau saya mempunyai kesalahan dalam ucapan atau dalam perilaku, mohon dimaafkan. Oke, sampai ketemu lagi, bye bye.